Lantas cerita ini pun berlanjut di Spermi Grilot chapter 718. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya Xin diperlihatkan bahwasanya Xiaoyu kali ini tengah berada di alam mimpi bersama dengan Cheng Zuan dan juga Cheng Ge, bersama orang-orang yang lain yang berada di reruntuhan. Pada kali ini meskipun orang dari Luzo telah ditangkap oleh Luzo dan dihabisi oleh Luzo kali ini, Little Fury kemudian tidak memberhentikan mimpinya dan mimpi itu tetap berjalan. Lusu kebingungan melihat mimpi itu terus berjalan, bahkan mimpi itu terlihat cukup lama. Tak lama setelah itu di dalam mimpi, kini Xin diperlihatkan Carol bersama dengan Xiaoyu. Kelihatannya mereka berdua lagi berdiskusi terkait dengan situasi dan kondisi yang telah terjadi antara hati mereka berdua. Nampaknya kelihatan serius dan kali ini mereka kemudian mendiskusikan kembali dengan apa yang pernah ia bicarakan sebelumnya di dalam pohon dunia atau di tempat di pohon dunia di Changbai. Selang beberapa saat kemudian di sini kupu-kupu kemudian berterbangan ke sana kemari dan kemudian memantau situasi dan kondisi yang ada di sana. Kelihatannya itu adalah kupu-kupu yang diciptakan oleh Little Fury untuk melihat Xiaoyu dan juga Carol. Xiaoyu kemudian memahami bahwasanya mungkin itu adalah Little Fury yang kali ini telah mengawasi dirinya. Tak lama setelah itu di sini Little Fury kemudian memberikan pesan kepada Xiaoyu dan juga Carol. Laporan konspirasi Luzo telah keluar dari mimpi. Kita bisa bermain dalam mimpi dengan tenang. Ucap dari Little Fury mengatakan itu kepada Xiaoyu. Nampaknya setelah membaca tulisan itu dari Little Fury, kemudian di sini Xiaoyu menyuruh mereka untuk pergi meninggalkannya. Oke, saya mengetahuinya bahwa Anda pergi ke tempat lain untuk bermain. Jangan berhenti di sini. Ucap Xiaoyu mengatakan itu dan kemudian mengusir Little Fury untuk pergi dari tempat tersebut. Karena kali ini Xiaoyu ingin berbicara dengan Carol empat mata tanpa harus dimata-matai oleh Little Fury. Tak lama setelah itu di sini Little Fury kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Meskipun begitu, Little Fury di sini adalah penguasa di dunia mimpi. Mungkin saja Little Fury akan mendapatkan informasi siapapun yang kemudian bermimpi di dalamnya. Lantas Xiaoyu kemudian berkata kepada Carol, "Jadi ini dia," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya perkataan serius akan segera dimulai antara mereka berdua. Xiaoyu terlebihnya sedikit bingung dengan apa yang telah dilakukan oleh Carol ketika dia berada di Gunung Changbai atau di Changbai yang pada kali itu tengah berada di pohon dunia. Tak lama setelah itu, Xiaoyu kemudian berkata kepada Carol, "Ketika Anda membawa saya ke pohon dunia sebelumnya, saya memiliki banyak keraguan di hati saya." Ucap dari Xiaoyu kemudian mengatakan itu kepada Carol. Setelah mereka berdua kemudian bertemu di depan atau tepat di Changbai atau di pohon dunia, lantas Xiaoyu kemudian berbicara dengan Carol. Tapi kali ini Xiaoyu kemudian berbicara lagi dan kemudian menceritakan ketika dia berada bersama dengan Carol di pohon dunia. "Tapi sekarang saya sudah menemukan jawabannya." Ucap Xiaoyu mengatakan itu bahwa kali ini apa yang telah mereka bicarakan sebelumnya, Xiaoyu sudah menemukan jawabannya. Kenapa Lusu kemudian bertingkah aneh? Atau dia tidak mau bertemu dengan Carol? Tak lama setelah itu Xiaoyu kemudian membayangkan pada waktu itu ketika Xiaoyu mengetahui Carol dan Lusu sudah kemudian bersama. Atau lebih tepatnya menikah sebelum Carol meninggal dunia. "Pohon dunia diberikan kepadamu oleh Lusu," ucapnya mengatakan itu sehingga Carol kemudian bisa untuk hidup kembali. Juga Xiaoyu berkata, orang di pohon dunia sama dengan guru memalukan yang melayani raja baru. Ucap dari Xiaoyu kemudian menjelaskan bahwasanya seseorang yang berada di pohon dunia itu adalah pengawal dari raja dewa. Maka dari itu, di sini Xiaoyu kemudian berkesimpulan bahwasanya apa yang kemudian ia pernah temukan di pohon dunia itu adalah sesuatu yang kemudian ditakdirkan kepada Luso. Bahkan dia mungkin menjadi anggota divisi. Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu, dia menganggap bahwasanya orang tersebut mungkin saja juga anggota divisi dan kemudian orang yang kemudian berhak membantu Luso atau lebih tepatnya menjaganya. Tak lama setelah itu, Xiaoyu juga membayangkan ketika Chaos berada di pegunungan Changbai, ketika dia kemudian memakan pohon dunia.
Itu sebabnya setelah mendengar bahwa Chaos adalah naga milik Luso, dia melunakkan sikapnya dan membiarkan Chaos makan pohon dunia tersebut. Xiaoyu juga menjelaskan ketika dia berada di pohon dunia dan Chaos berada di sana, Chaos kemudian memakan pohon dunia itu atau memakan dedaunannya. Tapi orang tersebut kemudian melunakkan perkataannya. Ia mengetahui bahwasanya Chaos itu adalah naga milik Luso. Maka dari itu dia adalah bertugas untuk menjaga Chaos juga. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, di sini kemudian Carol berkata sesuatu, atau lebih tepatnya tertegun mendengarkan perkataan Xiaoyu. Tak lama setelah itu Xiaoyu kemudian berkata, seperti untuk dirimu sendiri. Ucapnya mengatakan itu, bahwa itu mungkin seperti apa yang telah dilakukan oleh Carol sendiri. Xiaoyu kemudian sedikit marah dan kemudian berkata kembali kepada Carol, Anda seharusnya memulihkan reruntuhan di Gocheng, Godset, Sardinia, dan bahkan tempat yang lainnya. Ucap Xiaoyu mengatakan itu. Seharusnya Carol kemudian pergi dari pohon dunia ketika ada reruntuhan yang kemudian dibuka. Tapi kenapa di sini Xiaoyu memahami bahwasanya Carol tidak pernah pergi dari tempat tersebut? Apakah ada sesuatu yang kemudian diingat-ingat atau berusaha untuk mengingat sesuatu pada waktu yang lama? Lantas Xiaoyu kemudian berkata kembali kepada Carol, memori lebih lama bukan? Ucapnya mengatakan itu. Ia beranggapan bahwasanya meskipun memori milik Carol itu telah hilang, mungkin saja Carol masih memiliki memori sedikit-sedikit, atau lebih tepatnya bisa memahami tentang memori sebelumnya. Setelah memahami perkataan dari Xiaoyu di sini, Carol kemudian tersenyum dan berkata kepada Xiaoyu, apa? Untuk melihat masa lalu. Ucapnya mengatakan itu. Ia sebenarnya sedikit bertanya apa yang kemudian dimaksudkan Xiaoyu, apakah itu bermaksud agar Carol mampu untuk memahami masa lalunya. Xiaoyu kemudian berkata, karena kamu terlalu pendiam. Ucapnya mengatakan itu. Xiaoyu kemudian menjelaskan karena Carol terlalu pendiam dan tidak melakukan apapun, maka dari itu Xiaoyu kemudian berusaha untuk mencari tahu informasi itu melalui internet. Ketika dia mengetahui bahwasanya Lusu pernah menikah dengan Carol meskipun pura-pura. Sejak Lusu atau Raja Surgawi ke-9 yang misterius itu dikenal oleh dunia, ada banyak rumor yang kemudian beredar di internet. Ada banyak rumor tentang dia. Ucap Xiaoyu mengatakan itu. Pada waktu itu Xiaoyu kemudian men-scroll HP-nya dan mencari tahu keberadaan Carol atau informasi yang kemudian berada di internet antara Carol dan juga Lusu. Ia mendapati kemudian Carol bersama dengan Lusu yang saat itu tengah menikah. Saya telah menyelinap melalui bagian tentang Anda dan dia berkali-kali. Ucap Xiaoyu mengatakan itu. Xiaoyu kemudian sedikit marah dan kemudian ingin berduel saja dengan Carol ketika dia mengetahui bahwasanya Lusu tengah menikah dengan Carol meskipun itu adalah masa lalunya atau ingatannya. Dan itu hanya berpura-pura. Pada waktu itu, di sini ketika melihat adegan tersebut, Xiaoyu sedikit marah dan sampai membuat handphonenya retak semua. Atau lebih tepatnya kemarahan Xiaoyu membuat handphonenya sedikit retak. Tak lama setelah itu, di sini Xiaoyu kemudian berkata kembali, meskipun saya tidak menyukai Anda, saya tahu bahwa Anda aktif dan terus terang dalam menghadapi perasaan Anda. Ucap Xiaoyu menjelaskan kepada Carol. Ia berargumen bahwa Carol itu adalah seorang yang pendiam, meskipun begitu dia kemudian orang yang kemudian berterus terang ketika dia menyukai seseorang, terlebih itu kepada Lusu. Pada waktu itu ketika Carol kemudian mengunjungi Lusu, lantas Xiaoyu melihat itu dan berkata, jadi bahkan setelah kehilangan ingatan Anda masih mencoba mencari cara untuk datang ke Huaxia. Ucap dari Xiaoyu mengatakan bahwasanya Carol itu berpikir keras ketika dia kemudian datang untuk menemui Lusu lagi dan kemudian berusaha untuk mengingat-ingat apa yang telah terjadi ketika dulu bersama dengan Lusu. Tak lama setelah itu di sini, Carol kemudian tercengang mendengar cerita tersebut. Xiaoyu kemudian berkata lagi, tapi kali ini berbeda. Setelah Lusu dan saya kembali dari Lusu, Anda tidak pernah muncul, tetapi tetap di Gunung Changbei sepanjang waktu. Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu. Ada yang aneh ketika Carol kemudian berada di bumi. Ketika Xiaoyu kemudian kembali bersama dengan Lusu dari Lusu.
Ia mengetahui bahwasanya Carol terus berada di Gunung Changbe dan tidak tahu apa yang ia lakukan, tidak seperti biasanya karena Carol biasanya aktif. Lantas Xiaoyu kemudian berkata lagi, "Tidakkah Anda merasa bahwa Anda terlalu pendiam dan juga rendah hati?" Tanya dari Xiaoyu mengatakan itu kepada Carol. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian melempar mukanya atau tidak melihat Carol sama sekali sehingga membuat Carol pun bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyu seperti itu. Xiaoyu kemudian berkata kepada Carol, "Jika bukan karena saat itu ketika saya mampir untuk melihat Anda, saya akan berpikir Anda akan menyerah." Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu. Ia berpikir bahwasanya kali ini Carol telah menyerah dan tidak akan mengunjungi Lusu kembali. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika berada di reruntuhan di sini, Carol kemudian datang dan memimpin grup Protoss dan berusaha untuk menemui Lusu. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian berkata kembali, "Singkatnya seseorang tidak akan banyak berubah tanpa alasan. Anda pasti ingat sesuatu bukan?" Ucap dari Xiaoyu kemudian sedikit mengatakan itu kepada Carol agar Carol mengatakan sesuatu dan menceritakannya kepada Xiaoyu agar Xiaoyu memahami informasi yang Carol sampaikan, agar dia juga mengetahui apa yang kemudian diberikan Carol atau respon Carol kepada Lusu. Setelah mendengarkan perkataan dari Xiaoyu di sini Carol malah tersenyum dan tertawa. Ia kemudian berkata dan tidak menceritakan sama sekali yang berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Xiaoyu. "Mungkin karena saya pernah mendengar bahwa orang Tionghoa lebih menyukai gadis C." Ucapnya mengatakan itu. Sontak membuat Xiaoyu sedikit marah dan berkata bahwasanya Carol ini tidak mau menjawab hal tersebut. Tidak mau menjawab. Ucapnya mengatakan itu sambil sebal melihat Carol. Ketika dia berusaha untuk meyakinkan Carol dan ingin tahu informasi dari Carol, di sini Xiaoyu kemudian berkata kembali, "Maka saya bertanya kepada Anda." Ucapnya mengatakan itu dan kemudian bertanya kepada Carol kembali. "Saya mendengar orang mengatakan bahwa setelah Anda kehilangan ingatan, Anda pernah berkata bahwa Lusu adalah kekasih Anda di kehidupan sebelumnya. Apa sebenarnya yang terlintas di benak Anda hingga sampai pada kesimpulan yang seperti itu?" Ucap Lusu berkata seperti itu ingin tahu informasi yang sesungguhnya antara hubungan Carol dengan Lusu. Tak lama setelah itu Shin kali ini membayangkan ketika Liliang kemudian berkata dan menceritakan sesuatu kepada Lusu dan juga Xiaoyu. Jelas bukan orang biasa yang bisa dikaitkan dengan kehidupan Lusu sebelumnya. Yixian pernah berkata bahwa perubahan posisi Raja Dewa 18 tahun yang lalu terkait erat dengan Raja Dewa yang baru. Tetapi semua orang di Luzhou percaya bahwa Raja Dewa yang baru adalah putri Dewa atas nama Raja Dewa yang lama. Itu adalah mereka yang kemudian menceritakan. Namun provokasi Duan Muhuanzi dan kesaksian Liliang sama menegaskannya bahwa apa yang terjadi pada Luzhou mungkin tidak seperti cerita rakyat. Pada waktu itu, ketika Luzhou kemudian diperlihatkan di lokasi Raja Dewa, istana Tuhan yang kosong, Putri Dewa telah lama juga menghilang. Cerita itu menjelaskan bahwasanya ketika di Luzhou, orang tersebut kemudian hilang. Raja Dewa tua juga hilang, putrinya juga hilang. Jika apa yang dia katakan itu benar, mungkinkah dia? Ucapnya mengatakan itu. Di sini tampaknya Carol kemudian membayangkan sesuatu. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia kemudian hanya diam dan memejamkan matanya. Seolah membayangkan sesuatu dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Xiaoyu. Tak lama setelah itu di sini Carol kemudian mendekat ke arah Xiaoyu dan sambil melambaikan tangannya kemudian dia berkata kepada Xiaoyu sampai membuat Xiaoyu sedikit bingung dengan perlakuannya. "Anda datang kepada saya karena Anda khawatir jika saya mengembalikan ingatan kehidupan saya sebelumnya. Itu akan berdampak buruk bagi Lusu kan?" Ucap dari Carol mengatakan itu kepada Xiaoyu. Sontak di sini Xiaoyu mengetahui bahwasanya apa yang dikatakan itu benar. Ketika tangan Carol kemudian mendekat ke arah Xiaoyu, di sini sontak kemudian Xiaoyu bereaksi untuk menjauhkan tangan Carol dari hadapannya. Tak lama setelah itu, tangan Carol kemudian ditepis oleh Xiaoyu, sampai tangan Carol kemudian mundur. Xiaoyu kemudian berkata kepada Carol, "Ya, Anda adalah pasukan yang bersahabat, dan Anda telah baik kepada Lusu, jadi dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Anda."
Setelah mengetahui bahwasanya Carol itu sangat dekat kepada Luso, maka mungkin tidak akan ada tindakan dari Luso karena Luso tahu bahwasanya Carol itu dekat dengannya. Maka dari itu di sini Xiaoyu kemudian akan mewakili Luso untuk melakukan semuanya. Sambil marah di sini Xiaoyu kemudian mengeluarkan energi spiritualnya yang kemudian sangat menggembu-gembu. Dia kemudian berkata, "Tetapi tidak apa-apa jika aku harus membayarnya. Jika Anda benar-benar musuh, saya akan melakukan untuknya apa yang tidak ingin dia lakukan." Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu kepada Carol. Nampaknya di sini Xiaoyu akan membalaskan sesuatu kepada Carol, atau lebih tepatnya mewakili Luso ketika Luso tengah ditargetkan oleh seseorang, yakni Carol. Atau lebih tepatnya di sini Carol akan mewakili Luso untuk semua hal. Atau Xiaoyu akan mewakili Luso untuk semua hal. Tak lama setelah itu di sini Carol kemudian tersenyum dan berkata kembali kepada Luso. Jadi begitu, ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu sambil tersenyum, lantas Carol berkata kepada Xiaoyu, "Jangan khawatir, tidak peduli di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Yang saya inginkan hanyalah ketulusan dari orang yang saya cintai." Ucap Carol mengatakan itu, bahwasanya ketulusan yang ia cintai maka itu yang akan didapatkan oleh Carol, atau ia mendapatkan sesuatu yang seperti itu. Setelah mendengarkan perkataan Carol tersebut, di sini Xiaoyu kemudian sedikit batu dan berkata kepada Carol, "Maka Anda harus menunggu." Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Xiaoyu kemudian menjelaskan bahwasanya Carol seharusnya menunggu dan tidak kemudian berlaku agresif kepada Luso, atau lebih tepatnya mendatangi Luso. Atau kalau tidak, di sini Xiaoyu kemudian berkata kembali kepada Carol, "Satu-satunya fokus Luso sekarang adalah mengakhiri semua karma bersamaku." Ucap Xiaoyu dengan jelas mengatakan itu kepada Carol. Nampaknya tujuan terakhir Luso adalah bersama dengan Xiaoyu untuk mengakhiri karma ini semua, dan mereka akan melakukan itu secara bersama-sama. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, di sini Carol kemudian menatap tab-nya dan mengetahui yang telah Luso berikan kepadanya, dan kemudian memutar tab itu. Milik Shen Baxua, praktisi Wenha berumur panjang dan mereka punya banyak waktu. Ucap Carol mengatakan itu, bahwasanya ada waktu yang cukup lama untuk menunggu Luso ketika Luso mau menerima hal tersebut. Meskipun begitu di sini Carol akan melakukan itu demi kebaikan dirinya dan kemudian akan mendapatkan apa yang kemudian bisa saja dia dapatkan. Setelah dia kemudian membalik tabnya di sini, dia merasa yakin. Ia kemudian berkata kepada Xiaoyu, "Anda juga mengatakan bahwa sekarang gaya mengambil rute yang sepi dan sederhana itu adalah yang saya lakukan." Mendengar perkataan tersebut, di sini mereka semua kemudian membatu. Xiaoyu juga membatu dengan perkataan tersebut. Kenapa Carol kemudian memikirkan hal tersebut? Bahkan dia mau menunggu hal tersebut. Tak lama setelah itu di sini Xiaoyu kemudian memberikan senyuman kepada Carol, dan Carol juga memberikan senyuman itu kepada Xiaoyu. Lantas Xiaoyu sedikit berucap kepadanya, "Aku benar-benar masih tidak menyukaimu." Ucapnya mengatakan itu. Lalu Carol kemudian menimpali, "Apakah kalian atau kita akan bertarung satu sama lain?" Tanyanya mengatakan itu. Nampaknya di dalam mimpi itu mereka berdua kemudian berseteru, dan Little Beauty kemudian mengawasi dari balik layar. Selang beberapa saat kemudian kita dikembalikan di kehidupan nyata, di mana Luso kali ini tengah kesana kemari untuk melihat situasi dan kondisi, di mana semua orang kali ini masih tertidur pulas akibat sesuatu yang dijadikan oleh Little Beauty tersebut. Sedang di dunia nyata, kemudian Luso kesana kemari dan mengetahui orang-orang masih tidur, dan di sini dia kemudian berjalan untuk melihat-lihat. Tak lama setelah itu di sini Luso kemudian dikagetkan oleh sesuatu, bahwa waktu yang ditempuh oleh mimpi itu cukup lama. "Apa yang kamu lakukan sudah 3 jam. Apakah itu akan sangat bisa berdampak bagi mereka?" Luso kemudian melihat handphonenya dan mengetahui waktu itu telah berjalan cukup lama, yakni 3 jam. 3 jam berada di alam mimpi, mungkin itu akan berakibat mimpinya belum berakhir. Ucap Luso mengatakan itu, bahwa mimpi kali ini belum berakhir dan mereka masih ada di dalam dunia mimpi.
Jika ini terus berlanjut, maka Lusu akan sedikit sebal. Tak lama setelah itu, di sini tiba-tiba hati Lusu kemudian bergejolak. Bebep, bebep, bebep. Dia pun kebingungan dengan apa yang ia pikirkan. Bahkan hatinya terasa sedikit bergetar. Ia kemudian bertanya-tanya apa yang tengah terjadi. Tak lama setelah itu, di sini Lusu kemudian menatap ke arah langit. Bahwasanya ada anomali yang kemudian diciptakan oleh Little Fury sebelumnya. Bahkan anomali itu terlihat sedikit nyata. Lantas ia kemudian berkata dalam hati, tidak sabar lagi, anomali peninggalan semakin sering muncul. Ucap dari Lusu mengatakan itu sambil melihat situasi dan kondisi yang ada di tempat tersebut. Nampaknya ini semua harus diakhiri, dan jika tidak maka ini akan berakibat fatal bagi semua orang. Jika semua orang dibiarkan tidur dengan nyenyak, seseorang akan mati. Seseorang bisa dengan mudah akan mati. Ucap Lusu mengatakan itu. Lusu kemudian berinisiatif untuk membangunkan mereka semua, atau lebih tepatnya membangunkan Xiaoyu, atau lebih tepatnya lagi membangunkan Little Fury agar dia kemudian membangunkan semua orang yang ada di sini. Lusu kemudian mendekat ke arah Little Fury dan kali ini mengetahui Little Fury sedang tidur dengan nyenyak. Tak juga itu, Little Fury juga sedikitnya tersenyum dengan girang karena mengetahui dia telah mengawasi semua orang yang ada di dalam dunia mimpinya. Lantas Lusu kemudian mengambil Little Fury dan mengangkatnya. Kemudian dia berkata, "Hei Little Fury yang galak, aku sudah berjanji padamu untuk membangunkanmu. Ayo, kali ini kau harus bangun," ucap dari Lusu mengatakan itu. Di sini Lusu kemudian berusaha untuk membangunkan Little Fury dan membangunkan semua orang yang ada di sini, atau lebih tepatnya mengikat mimpi-mimpi yang telah dimimpikan oleh semua orang. Tak lama setelah itu, di sini Lusu kemudian dikagetkan oleh Little Fury. Lantas Little Fury kemudian kaget dan berkata, "Betapa gemuknya," ucapnya mengatakan itu sontak membuat Lusu pun kebingungan. Bagaimana mungkin di sini dia kemudian meledek bahwasanya betapa gemuknya. Sambil marah kemudian Lusu berkata, "Bisakah Anda mengubah aksen Anda?" Ucap dari Lusu mengatakan itu kepada Little Fury, bahwa aksen yang kemudian dikeluarkan dari Little Fury itu cukup aneh. Tapi tak lama setelah itu Lusu kemudian menyadari bahwasanya kali ini Little Fury kelihatannya berbeda, tidak seperti biasanya. Apa yang mungkin terjadi kepada Little Fury setelah Lusu memberikan buah pencuci perut kepadanya atau pencuci sumsum kepadanya untuk menjadi peringkat pertama? "Tunggu, bisakah kamu berbicara?" ucap Lusu bertanya kepada Little Fury. Di sini Lusu mengetahui kali ini Little Fury bisa berbicara, tidak seperti sebelumnya yang harus menuliskan sesuatu di atas kertas. Setelah mendengarkan perkataan itu, di sini Little Fury pun kemudian baru sadar ketika dia bisa berbicara langsung kepada Lusu, tidak seperti sebelumnya. Ia kemudian kegirangan dan memberikan tanda lobe-lobe kepada Lusu. "Ya, saya bisa bicara. Saya bisa mengatakannya," ucap dari Little Fury mengatakan itu. Nampaknya di sini Little Fury kemudian bisa bicara dan dia cukup senang karena kali ini ketika dia berada di peringkat pertama dan dia bisa bicara langsung kepada Lusu. Meskipun begitu, Lusu pun masih memikirkan hal aneh ketika aksen yang dikeluarkan oleh Little Fury itu sama anehnya dengan yang dikeluarkan oleh Chaos. Karena Chaos kali ini sudah di peringkat pertama dan biasa berbicara kepada Lusu. Setelah mendengarkan perkataan dari Little Fury, di sini Lusu kemudian sedikit bingung dan kemudian melemparkannya secara tiba-tiba. Sambil tersenyum, ia berkata, "Hei, kamu pergi dulu, wis, bak." Little Fury kemudian terjatuh dan Lusu berkata kepadanya, "Berhenti bicara, kepalaku sedikit sakit. Anda dan Chaos adalah satu-satunya dua hal di rumah yang memiliki anomali yang tidak normal. Suara Anda harus diperhatikan." Ucap Lusu mengatakan itu dan kemudian melemparkan Little Fury cukup jauh di atas sana. Cukup sakit lemparan itu dan membuat Little Fury jatuh. Setelah Little Fury kemudian berhasil bangun, di sini nampaknya semua orang kemudian bangun, terutama Chang Zuan dan juga Chang Ge. Chang Zuan kemudian bangun dan berkata bahwasanya di depannya kali ini tengah ada Lusu. "Bagaimana saya bangun?" ucap dari Chang Zuan mengatakan itu. Bahkan di sini Chang Ge juga menimpali perkataannya. "Apakah mimpi itu baru saja berakhir?" ucapnya membuat berkata kepada Lusu. Nampak kali ini mimpinya sudah berakhir dan Little Fury sudah bangun terlebih dahulu. Ketika Little Fury sudah terbangun, maka semua orang pasti akan terbangun dan mimpinya akan terputus dengan tiba-tiba.
Semua orang di perkemahan kali ini tengah bangun secara keseluruhan. Ada yang kebingungan sangat kegirangan, ada yang lain kebingungan. Lantas Lusu kemudian melihat mereka semua. Apakah semua orang sudah bangun? Ucap Lusu mengatakan itu sambil melihat situasi dan kondisi yang ada di perkemahan tersebut. Saya tidak tahu apa yang dimimpikan oleh su kecil yang galak. Saya harap mereka tidak menimbulkan masalah besar. Ucap Lusu berharap bahwasanya apa yang kemudian diciptakan di alam mimpi tidak menimbulkan keresahan bagi semua orang. Tapi nampaknya apa yang dipikirkan oleh Lusu itu salah. Bahkan orang-orang lebih suka mereka berada di dalam mimpi. Di sini Lusu kemudian bertanya-tanya ketika dia melihat segerombolan orang yang berbicara di depannya. Benar, apa tingkat keanggotaan Anda pada akhirnya? Saya level 7, sangat keren, ucapnya mengatakan itu. Seseorang yang lain berkata kemudian dan berteriak, hahaha, tingkat saya adalah 8, aku lebih baik darimu. Ucapnya mengatakan itu kepada orang tersebut. Ini adalah sesuai yang dikatakan oleh di novel. Dan Lusu kelihatan bingung dengan apa yang diciptakan oleh Little Fury. Bisa-bisanya Little Fury menciptakan hal itu yang sama persis dengan apa yang ada di dunia. Ketika Little Fury bisa menciptakan itu, maka orang-orang akan lebih suka dengan apa yang mereka impikan, bukan apa yang ada di dunia nyata. Sambil kegirangan mereka kemudian berkata, jika Anda benar-benar ingin kembali ke alam mimpi lagi, akan sangat berharga jika Anda dapat merasakan kebahagiaan protagonis dalam hidup ini. Mimpi ini benar-benar sama dengan novel online. Anda dapat menukar privasi Anda dengan keanggotaan, membeli properti, dan juga mengubah nasib Anda di langit. Ucapnya mengatakan itu. Tidak tahu cara membayar. Ucapnya mengatakan itu lagi. Nampaknya mereka sangat kegirangan jika dia berada di alam mimpi. Itu seperti Lusu mempunyai peta bintang. Atau mereka semua bisa membeli sesuatu asalkan mereka memiliki uang. Dan uang itu bisa didapatkan dari cara mereka membicarakan terkait dengan privasi. Setelah membicarakan perkataan orang yang ada di perkemahan tersebut, lantas Lusu kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya bisa saja Little Fury dimanfaatkan di masa depan. Oke, setelah Lusu memikirkan hal tersebut, kemudian dia berkata, untuk meniduri orang lain dengan ranjang impian, mimpi itu harus cukup nyata. Setelah membayangkan hal tersebut di sini, Lusu kemudian memikirkan sesuatu apa yang ia akan lakukan setelah ini dan akan memanfaatkan Little Fury untuk mendapatkan uang yang begitu banyak. Lantas di sini, Lusu kemudian berkata kembali, tapi Xiao membuktikan bahwa meski mimpi itu tidak cukup nyata, asalkan cukup indah bisa membuat orang berlama-lama. Ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Nampaknya ini akan digunakan oleh Lusu untuk mendapatkan uang di masa depan. Atau lebih tepatnya memanfaatkan itu ketika Little Fury mampu menggunakannya dan membuat semua orang tertidur. Sambil memberikan jempolnya, di sini Lusu berkata kepada Little Fury yang saat ini tengah berada di peringkat pertama. Akulah Tuan Lu yang membuatku dangkal sedikit garang dan menjanjikanmu masa depan yang oke. Ucap Lusu mengatakan itu, sehingga sontak membuat Little Fury cukup tertegun. Ia mengetahui apa yang dikatakan oleh Lusu dan akan memperhatikan Lusu. Lebih tepatnya, ia mengetahui apa yang kemudian diinginkan oleh Lusu di masa depan. Dengan cukup kece, di sini Little Fury kemudian memberikan jempolnya lagi kepada Lusu. Atau lebih tepatnya sama-sama memberikan jempolnya dan berkata, telepon aku nanti. Si kecil memimpin. Ini sangat sengit. Apa pendapat Anda tentang saya membuat bunga ini menunjukkan model timbal balik? Ucap dari Little Fury mengatakan itu, bahwasanya mungkin di suatu depan atau di masa depan mereka akan dapat menguntungkan satu dengan yang lainnya. Itu adalah terlihat konyol, tapi itu mungkin akan berguna. Dan Lusu mengetahui hal tersebut, bahwasanya Little Fury cukup hebat ketika dia berada di peringkat pertama. Apalagi ketika Little Fury berada di tingkat yang lebih tinggi setelah ini, akan mungkin sangat membahagiakan mereka bersama.
Setelah mendengarkan perkataan dari Little Fury tersebut, di sini Lusu sedikit tercengang bahwasanya perkataannya itu sedikit tidak masuk akal atau sama tidak bagusnya seperti perkataan dari Chaos. Anomali itu mungkin sangat meneguhkan hati Lusu. Lantas Lusu sambil sedikit marah kemudian berkata, "Anda memberi saya perbaiki aksen Anda terlebih dahulu." Ucap dari Lusu mengatakan bahwasanya aksen dari Little Fury harusnya diperbaiki lebih dahulu. Tidaklah seperti ini, dan cerita pun berakhir di sini akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter yang selanjutnya.